Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله ويا أمة الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat, yang insyaallah kita semua berharap untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua, menyambung apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan subuh Rabu yang lalu, bertalian dengan penyebab tidak bersungguh-sungguhnya seseorang di dalam melakukan ibadah, padahal mereka tahu bahwa mereka diciptakan untuk beribadah. Mudah-mudahan jamaah masih mengingat ada 3 hal yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, karena dosa. Penyebab seseorang tidak bersungguh-sungguh atau tidak bisa melakukan ibadah secara maksimal karena dosa. Dicabut kelezatan, kebahagiaan, kesenangan dalam hatinya untuk beribadah, sehingga mereka tidak mampu melakukan ibadah secara maksimal. Yang kedua, karena mereka tidak mengetahui substansi ibadahnya. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham untuk apa mereka beribadah. Salat misalnya, mereka tidak tahu untuk apa dia salat, sehingga tidak bersungguh-sungguh karena tidak paham. Yang ketiga, karena malas. Penyebab kemalasan ini juga larinya kepada kelemahan iman. Melemah itu karena iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Meningkat dengan peningkatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau imannya kuat, maka ibadahnya kuat. Begitu juga sebaliknya. Kalau imannya menurun,
menurun, melemah, maka ibadahnya juga menurun, melemah. Kecuali, ada pengecualian, kecuali kalau ada orang melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Imannya turun, ibadahnya meningkat, tapi tidak lama. Nama tetap sampai narapi ini, naruntuk ni agak napuelo, sudah berhenti. Tapi kalau karena Allah, tujuannya karena Allah, dia dapatkan atau belum dapatkan apa yang dia ingin, dia tetap melaksanakan ibadah. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ringan yang biasa saya sampaikan adalah ketika ada orang memberi, dia memberi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau minapuelo. Dia menginginkan sesuatu sehingga dia memberi. Kelihatan dermawan sekali. Tapi karena itu bukan watak, sifat, dan bukan didasari dengan iman, sehingga ketika dia memberi dan orang tidak menyambut dengan cara baik, pasti berhenti. Pasti berhenti. Dia pasti akan meninggalkan apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan itu. Kenapa? Tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita berbuat, memberi karena Allah Subhanahu wa taala, orang berterima kasih atau tidak berterima kasih, memang bukan itu tujuan. Tujuan kita memberi karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara agar ketiga hal ini bisa hilang dari diri kita, agar kita bisa bersungguh-sungguh ibadah? Ya, caranya adalah hilangkan berbuat dosa, kurangi dosa dengan banyak istighfar. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan, ya, obatnya adalah perbanyak ingat mati. Orang yang banyak mengingat kematian itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera bertaubat. Ta'jilut taubat. Lawannya taswif. Taswifut taubat, menunda-nunda. Saufa itu taswif. Saufa itu artinya nanti, dalam waktu yang lama. Karena dalam bahasa Arab itu kata saufa itu sama dengan sa, ya, sin, sa'af'al, sa'atazawwaj misalnya, sa'atazawwaj. Kapan menikah? Sa'atazawwaj biidznillah, dalam waktu dekat. Tapi kalau saufa atazawwaj, itu masih lama. Masih lama. Jadi ta'jilut taubah itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang banyak mengingat kematian. Bersegera. Kalau tahu bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya dosa, tapi ya, ada istilah kemarin saya dapatkan dari santri, ya, yang juga sudah pernah saya sampaikan di sini. Kayaknya bahwa dilihat dosa, tidak dilihat rugi. Ya. Nah, saya lihat kau kuita erok dosa, nikah kau kuita rugi kan? Kapan lagi bisa berulang ini? Ya. Akhirnya naita. Lihat, ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang imannya belum kuat, belum mantap. Di zaman Nabi SAW, dalil atau ayat tentang pengharaman khamar itu bertahap.
Tahapan pertama masih bisa, masih boleh. Tahapan kedua juga sama. Ya, disebutkan bahwa ada dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Berbenturan di batin orang yang beriman, ada dosanya, tapi ada juga manfaatnya. Bagi yang mendahulukan hawa nafsu, kamu apa manfaatnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Dan ditakkid oleh Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaat. Apa itu? Yang dua tadi, yang mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Khamar dan judi. Nah sekarang ini tambah gampang orang. Yang namanya khamar, tanianya biasa dilempar. Sudah canggih sekarang. Judi tidak perlu kita kumpul-kumpul, tidak perlu. Dengan modal HP, judi online, wah ini paling fatal. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fihima, pada keduanya itu, pada judi dan khamar ini, itsmun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi kamu tahu manfaatnya. Lo lupa tahu. Lalu kita akid, wa itsmuhuma, tapi dosa keduanya akbar min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Kalau orang beriman mau mengaga manfaatnya koma dosa, tidak dia lakukan. Tapi kalau imannya belum kuat, kamu apa manfaat? Nah bukan, ya begitu yang dilakukan oleh orang-orang beriman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kuat iman, tapi yang sudah kuat langsung ditinggal, tidak menunggu dalil ayat-ayat penguat berikutnya. Ya, karena berikutnya kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nanti terakhir, fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tinggalkan. Itu perintah, ya, perintah yang sudah tidak lagi ada sesudahnya, bahwa masih ada manfaatnya, masih ada. Tidak, tinggalkan. Nah, seperti tadi, kenapa masih mendahulukan pikiran, mendahulukan perasaan? Dilihat dosa, tidak dilihat rugi. Ini kan mendahulukan ini, sehingga dilihat mendahulukan perasaan. Sama dengan tadi ayatnya yang mengatakan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang kuat iman langsung berhenti, langsung meninggalkan. Mau maga manfaatna kongka dosana, percuma, ditinggal. Sehingga ketika orang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan, selalu ingat akan kematian, maka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk bertaubat. Sampai naising alena madosa, taubat. Tidak perlu juga melakukan sholat taubat. Saya mengatakan seperti ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat bahwa tidak ada satu orang yang melakukan dosa lalu dia sholat 2 rakaat kemudian memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosanya diampuni. Yang disebut oleh ulama salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat. Padahal salat kita tanpa mengkhususkan untuk taubat ini menggugurkan dosa.
menggugurkan dosa. Nah, cuma kan keimanan seseorang berbeda-beda, sehingga sholat pun berbeda-beda. Ada orang jangankan sholat fardu, sholat sunnah saja itu merasa bersalah kalau dia tinggalkan. Ada yang kurang, tapi bagi orang yang tidak menganggap itu adalah sesuatu karena dia tidak paham untuk apa dia sholat, maka jangankan yang sunnah, fardu aja ditinggal. Tapi bagi orang yang beriman, sholat sunnah. Nah, kenapa? Karena ya mungkin ada di pikiran nih, ada di perasaan, masih lama, kematian itu masih lama, masih jauh, sehingga bertaubat ditunda, semangat untuk beribadah juga berkurang. Karena kalau orang yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan nasyat fil ibadah, ya. Dia giat dalam beribadah. Nah, kemudian salah satu contoh kelemahan iman yang membuat kita malas melakukan ibadah, padahal kita tahu bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kita menganggap remeh perkara-perkara sunnah, ibadah-ibadah sunnah, padahal ini penyelamat sebenarnya. Yang tadi kita katakan, kalau orang beriman, imannya kuat, jangankan yang fardu, yang sunnah saja merasa bersalah kalau dia tinggalkan, merasa ada yang hilang, merasa ada yang kurang. Nah, kenapa? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba pada hari kiamat nanti dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, ya, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka sungguh dia rugi, dan menyesal. Fa in intaqasa min fariidati syai'a, kalau amalan fardunya ada kekurangan, ada yang kurang, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat yang bertugas untuk ini, lihat kepada amalan hambaku, adakah misalnya salat, adakah salat sunnahnya? Kalau salat fardunya ada yang kurang, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, periksa salat sunnahnya, adakah salat sunnahnya? Fayukammilu biha man taqasa minal fariidah, maka salat sunnah itu dijadikan penyempurna dari salat fardu yang kurang, gitu ya. Jadi banyak orang menyia-nyiakan ini. Kenapa? Ya mungkin karena 3 faktor tadi. Maengai dosana atau diknaisengi. Apa substansi dari sholat sunnah? Yang ketiga, malas.
Penyebabnya adalah lemahnya iman, lemahnya. Tapi kalau imannya kuat, maka dia tidak mungkin menyia-nyiakan itu. Kenapa? Penyelamat. Karena kita semua harus yakin pada diri kita bahwa sholat fardu kita masih ada kekurangan, masih ada kekurangan. Untuk masalah gerakan saja, kita belum bisa gerakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masih sangat jauh. Belum berbicara kekhusyuan, khusyuk. Sehingga saya kemarin waktu kita mungkin semua mendengar, karena saya secara pribadi merasa terganggu. Ya, ada anak yang main ya ketika kita sholat berjamaah. Ya mungkin dalilnya adalah untuk maslahat anak ini ketika dewasa, karena pembiasaan. Dan ada hadisnya. Cuma mungkin tidak difahami ini. Hadis itu sebenarnya mengatakan muru auladakum bis-salati li-7. Ajari anakmu, perintahkan anakmu salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum biha 10. Dan boleh dipukul kalau tidak mau salat pada sudah 10 tahun. Saya tidak mengatakan jangan bawa anak-anak ke masjid. Boleh. Tapi disampaikan masjid itu bukan tempat bermain. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Ya, apalagi kalau biasanya anak ya, kalau ditegur sama bapaknya tidak peduli. Ya. Maka kita yang bukan punya anak, ya, ingatkan anak itu. Nah, dan bapaknya juga, ibunya juga, jangan marah kalau diingatkan anaknya. Jangan tersinggung. Sebab masjid memang bukan tempat bermain. Nah, kalau seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, itu menghilangkan kekhusyuan kita dalam salat, mengganggu betul. Padahal salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan itu adalah pada salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang kita sebutkan tadi. Belum berbicara masalah, baru berbicara bagaimana kaifiyah salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah berguguran satu persatu. Apalagi dengan khusyuk. Ya. Apa alasan saya sehingga saya mengingatkan bahwa barangkali yang diinginkan oleh bapak ibu yang membawa anaknya ke masjid itu adalah pembiasaan. Tapi ada kaidah yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan sesuatu, ya, menolak kemafsadatan. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Contoh tadi, dia menginginkan manfaat adalah bagaimana supaya anak ini terbiasa, ya, pembiasaan. Kalau pembiasaan larinya ke hadis tadi itu. Hadis mengatakan muru auladakum bis-salati li-7. Perintahkan anakmu salat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun kan sudah mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika diingatkan, jangan berisik, jangan ribut, tahu gitu. Tapi kalau anak di bawah itu, ya, dibilangkan jangan berisik. Ya kalau kita masih lihat. Tapi kalau sudah balik, laris. Nah, sehingga bagaimana caranya? Kalau bawa anak, cari tempat di ujung, ingatkan, pegang anaknya. Seperti itu. Dan saya pernah ikut dalam satu kepengurusan masjid di Jakarta. Memang ada yang bertugas untuk ini. Jadi anak itu kalau tidak diberikan
orang tuanya masing-masing, dibuatkan saf khusus anak-anak, lalu dinilai siapa yang terbaik dari anak ini sholatnya, siapa yang paling tenang, dikasih hadiah ya, dikasih hadiah. Alhamdulillah, meskipun hadiahnya tidak terlalu besar, mungkin awalnya dia terbiasa ke masjid hanya untuk hadiah, tapi itu memberikan sesuatu kepada anak bahwa oh ternyata memang masjid itu bukan tempat bermain, masjid itu tempat ibadah ya. Dan kalau kita beribadah, kita mendapatkan sesuatu, dunia dan akhirat. Nah, saya kembali kepada hadis tadi bahwa sebahagian kita menganggap remeh salat sunnah, padahal penyempurna. Kalau ada salat fardu kita yang tidak sempurna, maka salat sunnah itu menjadi penyempurna. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya salat. Kenapa? Dalam hadis ini di ujungnya disebutkan summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian adalah semua amalan-amalannya juga seperti itu. Tapi yang pertama dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya baik, dianggap baik semua yang lain. Tapi kalau tidak, nah kalau ada salat sunnahnya, maka itu jadi penyempurna. Puasa juga sama, ada puasa yang tidak sempurna, maka puasa-puasa sunnah akan menjadi penyempurna. Zakat tidak sempurna, zakat sunnah penyempurna. Sedekah kita, infak kita, derma kita, itu menjadi penyempurna. Haji juga sama. Ya, makanya orang yang sudah haji itu pengen lagi itu. Kenapa? Merasa yakin, waduh kayaknya nggak sempurna ya. Yang kemarin itu tidak sempurna. Meskipun yang kedua ini hukumnya sunnah. Atau bisa diganti dengan umrah bisa menjadi penyempurna dari haji yang tidak sempurna ini. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kalau kita banyak mengingat kematian, bahwa kematian itu bisa datang tiba-tiba ya. Yang dalam hadis, ya, meskipun sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini ada kelemahannya ya, tapi motivasi untuk beribadah yang disebutkan di dalam hadis ini luar biasa. Hal tantaziruna illa faqran munsiya ya, wa ghinan muqdiya wa haraman mufnida, yang di dalamnya ada wa mautan mujhiza ya. Ataukah yang kamu tunggu itu sehingga kamu menunda-nunda nanti dan sebagainya, kematian yang bisa datang tiba-tiba seperti yang kemarin sholat zuhur saya tidak di sini karena diminta untuk takziah dan saya berat untuk mengatakan tidak ya. Kenapa? Orang ini ya, saya menjadi saksi memberikan kesaksian yang baik bahwa beliau adalah almarhum, adalah orang baik ya. Beliau adalah orang baik. Jadi jazakallahu khairan Kamaruddin yang mengirim ya berita duka kemarin, dan saya mendapatkan panggilan khusus dari Ustaz Abu Zar ya, Ustaz Abu Zar, karena beliau adalah pengurus Masjid Atri. Sehingga saya menyampaikan, dan terus terang saya tidak tahu kalau dia sakit. Ternyata sudah lama di rumah sakit. Usianya masih sangat muda ya, kalau dibanding dengan kita yang sudah kepala 5. Masih muda. Saudara Awad yang kemarin meninggal itu masih sangat muda. Dan saya tidak tahu kalau dia sakit. Ternyata
Memang sakitnya bertambah parah itu ketika saya sudah saya tidak berada di Sinjai setelah sholat setelah Lebaran Idul Adha, di situ mulai. Sehingga saya ingin menutup pengajian kita pada subuh hari ini dengan mengatakan, perbanyaklah mengingat kematian agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan jangan menyepelekan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Ibadah-ibadah sunnah itu bisa menjadi penyempurna ibadah-ibadah fardu kita. Kalau iman kita kuat, maka jangankan yang fardu, yang sunnah pun berat untuk kita tinggalkan. Atau ada yang hilang, ada yang salah dalam perasaan kita kalau kita meninggalkan, padahal itu hanya sunnah. Kemudian yang terakhir sekali, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa untuk saudara dan saudari kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka dan memberikan balasan yang terbaik kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan semoga kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa kehidupan ini bisa berakhir dengan tiba-tiba. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berubah dengan penyakit yang membuat kita tidak bisa melakukan ibadah dan ketaatan yang sempurna dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sebelum ajal kita tiba, sebelum kesehatan ini berubah, gunakanlah untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.